Nah, Moy, gue dapat satu cerita yang kejadiannya di salah satu stasiun TV nasional. Wow. Oke. Jadi ceritanya di stasiun TV ini tuh kejadiannya waktu pas puasa. Nah kalau misalkan pas puasa di program sahur gitu ya, itu tengah malam baru mulai, ya nggak sih? Nah ini kejadiannya terjadi sama 2 orang kru TV itu. Ini kita sebut aja namanya Ratna sama Dewi ya. Jadi Ratna sama Dewi ini di jam 2 pagi mereka ke toilet kantor itu sambil bawa HT-nya. Kan kalau misalkan kru TV bawa HT kan, masuk tuh ke toilet. Nah posisinya si Ratna itu di wastafel, Dewi itu di dalam bilik toiletnya. Nah, tiba-tiba di HT-nya Ratna yang ditaruh di wastafel itu bunyi kayak Ratna monitor, nah lu di mana? Coba ke set dong gitu. Bunyi kayak gitu, terus Dewi dari dalam bilik toilet dia teriak, nah dicariin tuh. Terus dari luar, dari si wastafel ini, Ratna ngomong ke Dewi, udah ntar aja biarin gitu. Terus nggak lama muncul lagi tuh suara di HT-nya Ratna monitor, buruan ke set. Terus Dewi bilang, nah duluan aja ke set. Terus Ratna bilang, udah santai aja, gue mau nemenin lu, katanya gitu. Nah tiba-tiba di dalam kamar mandi nih, si Dewi tuh HP-nya bunyi karena ada yang nelpon. Pas dia lihat, yang nelpon ternyata Ratna. Lah ngapain dia nelpon? Nah itu dia, Dewi juga bingung kan. Dan Dewi pun nanya, nah lu ngapain nelpon gua di dalam bilik toilet kan? Terus si Ratnanya ngomong dari luar, udah angkat aja, katanya gitu. Yaudah diangkat dong sama Dewi di dalam kamar mandi tuh. Dia jawab teleponnya. Dari ujung telepon kedengeran suaranya tuh kayak gini, Wi, tolong dong bawain HT gua ketinggalan di wastafel. Gua udah jalan ke set. Lah Terus? Nah, bingung kan Dewi kayak gitu kan. Berarti gue dari tadi ngomong sama siapa? Di keadaan dia panik dan takut itu, dia tuh ngerasa di depan toilet itu ada orang. Dan lu tahu kan kalau misalkan bilik toilet tuh ada kayak space di bawahnya gitu kan. Nah, si Dewi tuh ngeliat di bawah space itu muncul kaki. Tapi nggak pakai alas kaki, kayak cuma ngeker. Terus kakinya tuh pucat dan banyak lebam-lebam biru. Dia kan panik, jadi nggak tahu mau ngomong apa kan. Dari luar, si sosok ini ngomong, Wi, keluar dong Wi. Mau lo yang keluar atau gue yang masuk? Gila. Anjing, serem banget kan? Ini kalau misalkan ada teman-teman yang tahu di stasiun TV mana, boleh lo tebak silakan ya. gue mau cerita tentang kejadian yang dialamin sama 2 anak yang belum pulang ke rumah padahal udah maghrib kan. Kejadiannya dialamin sama anaknya mbak gue sendiri. Jadi mbak gue punya 2 anak. Yang pertama itu kelas 4 SD, sebutnya namanya Sita. Yang kedua tuh adiknya kelas 1 SD. Jadi mbak gue sama suaminya tuh harus pergi dari pagi sampai malam. Nah mau nggak mau Sita sama adik sendirian di rumah berdua doang nih. Sita harus ngejagain adiknya lah. Nah sekitar jam 4 sore Sita itu ngajak adiknya main di kebun pisang dekat rumahnya dia. Pas lagi main di kebun pisang tiba-tiba hujan deras. Nah beres hujannya itu mungkin sekitar 20 menitan setelah maghrib. Jadi sekitar jam 6-an lebih barulah mereka bisa pulang nih berdua. Nah pas pulang itu Sita tuh mikir kayak dia takut dimarahin banget sama nyokapnya, sama mbak gue karena pertama dia keluar maghrib, yang kedua hujan-hujanan. Buru-buru lah sampai rumah, dia langsung mandiin adeknya, dia langsung bedakin adeknya biar nggak ketahuan kalau dia tuh habis pergi sama adek main hujan-hujanan sampai maghrib. Sekitar jam 7-an akhirnya mbak gue sama suaminya ini pulang ke rumah. Dia tuh teriak-teriak kayak Sita. Si Sita ini takut lah, kayak dia mikir apa gue ketahuan main keluar, main maghrib hujan-hujanan. Akhirnya Sita beraniin diri buat nyamperin nyokapnya sama bokapnya ini kayak, ya bu kenapa? Nyokap langsung bilang lah si mbak gue, kamu keluar rumah kan? Hujan-hujanan kan maghrib, pokoknya marah-marah banget lah. Nah karena digituin, nah Sita mau gak mau ngaku lah kayak, ya bu maaf ya bu, Sita emang keluar rumah hujan-hujanan sama adek, tapi aku udah mandiin adekku, udah aku rapin lagi, udah aku bersihin lagi. Nah tiba-tiba suaminya tuh muncul di sebelahnya si mbak gue sambil gendong adeknya. Nah si suaminya tuh bilang kayak gini, apaan kamu ninggalin adik kamu kan di kebun pisang, badannya basah semua, lumpur semua, bukannya kamu ngurusin adik kamu malah main hujan-hujanan, pokoknya marah banget lah. Nah di situ dia mikir kayak dia emang main keluar sama adiknya, tapi dia udah pulang adiknya lagi dan dia udah mandiin adiknya. Jadi ya lu mikir nggak? Iya, terus siapa yang dia mandiin? Iya, jadi yang dimandiin Sita ya bukan adiknya, setan kan? Moidi, ada satu rest area di Jawa Barat yang katanya angker karena pernah ada kejadian yang makan korban jiwa. Nah kejadiannya apa gue ceritain di akhir ya. Gue tahu dari mana, jadi ada perempuan namanya tuh Sisil. Sisil ini tuh sama suaminya lagi jalan pulang dari rumah orang tuanya. Akhirnya karena suaminya itu kebelet BAB, mereka melipir dulu lah ke rest area. Di situ tuh posisinya udah jam 11 malam. Sisil nih tidur di mobil dan suaminya tuh mau ke toilet. Jadi Sisil sendirian tidur di mobil tuh.
Nah pas dia lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngetok-ketok kaca mobilnya. Terus akhirnya dia kebangun lah. Dan pas Sisil ngeliat, kalian tahu nggak? Dia ngeliat sosok perempuan, badannya tuh penuh luka bakar, mukanya gosong, dan rambutnya, kulit kepalanya tuh kayak kelupas-lupas gitu. Nah ngelihat itu dia histeris banget kan. Akhirnya dia langsung keluar dari mobil. Dia teriak-teriak minta pertolongan. Dan kebetulan ada bapak-bapak lewat tuh. Terus bapak-bapaknya ini nanya, "Neng kenapa Neng?" Akhirnya si Sisil ceritain lah apa yang terjadi tuh ke si bapak itu. Terus si bapak itu nanya, "Neng sendirian di sini?" Terus Sisil bilang, "Enggak Pak, ada suami saya tapi lagi di toilet." Terus si bapaknya bilang, "Ya udah saya temenin ya." Akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Terus si bapak tuh ceritalah ke si Sisil. Katanya dulu di rest area itu tuh ada kejadian bus Damri kebakar. Yang nyampe ke orang-orang sih gak ada korban jiwa. Padahal sebenarnya ada korban jiwanya, yaitu penumpang-penumpang yang duduk di kursi paling belakang. Nah mungkin yang nyamperin si Sisil itu adalah salah satu sosok itu. Iya jadi sih ya. Nah itu posisinya mereka ngobrol-ngobrol tuh di trotoar pinggir jalan gitu, sambil nunggu suaminya balik kan. Tapi lama-lama si Sisil nih ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Sisil tuh nyium bau gosong kayak kebakar gitu Moibi. Dan pas Sisil sadar, Sisil nih ngeliat si bapak-bapak di sebelahnya dia nggak pakai sendal. Terus tuh kakinya kayak penuh luka bakar gitu. Dan pas dia lihat dari bawah ke atas, di pergelangan tangan bapaknya sampai ke leher, itu tuh bener-bener penuh luka bakar Moibi. Di situ Sisil tuh udah mulai ngerasa overthinking gitu kan, kayak dia mikir, aduh jangan-jangan bapak-bapak ini tuh setan. Dan yang lebih epicnya Moibi, kalian tahu nggak? Si bapak-bapaknya ini tuh ngomong, "Ya udah Neng, bapak harus pergi dulu ya. Maaf ya Neng, tadi istri bapak nakutin Neng." Aduh. Jadi ya korban bus Damri itu bapak dan istrinya itu. Set.